Gimana cara menyiasati suami atau menasehati suami yang mendengar adzan masih asyik dengan HP-nya. Antum kalau punya suami kayak gitu, anti duduk di sebelahnya. Pijet dia. Terus bisiki dia, "Bang, udah adzan, Bang." Lalu suaminya noleh katanya, "Aku nggak tuli." Enggak, insya Allah enggak kayak gitu suaminya. Kalau suaminya ngomong kayak gitu, "Maafkan aku, Bang. Aku cuma ingin kau dapat fadilah yang banyak." Udah tinggal. Jadi jangan sampai kau ngasih nasihat suami itu, azan." Jangan gitu. Itu suami tetap sebagai imam gitu. Perkenalkan, saya Akhwat dari Cikarang. Jauh banget Cikarang. Saya bersama suami ikut kajian Ustadz dari pagi di Cirebon. Izin bertanya, bagaimana cara mengundang Ustadz? Allah. Allahu Akbar syama. Ya, ana terus terang, ana sering dimarahin sama istri ana. Karena dia mengatakan, "Bang, ayolah jangan sering safar." Betul memang jemaah. Ana berangkat dari hari Jumat, Sabtu nih sampai malam kayak gini. Ntar berangkat ke Jakarta, akhirnya kecapean, Senin harus ngajar ya. Maka buat orang yang ingin ngundang ana, satu yang harus dia lakukan, banyak-banyak berdoa. Semoga Allah berkahin waktunya Ustadz dan Ustadz ingat sama Cikarang tadi. Barakallahu fikum. Maksud dari dilipat gandakan 10 bahkan 700 kali lipat. Kebaikan seperti apa? Apakah kebaikan itu diberikan Allah kepada hambanya di akhirat saja atau di dunia? Iya, kalau bicara seorang beramal soleh, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Man amila salihan min dzakarin aw untha." Barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki atau wanita, wa huwa mu'min, dengan syarat dia beriman, Allah akan kasih balasan di dunia dan di akhirat sebenarnya. Allah katakan, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kata Allah, kami akan berikan kepada dia penghidupan yang baik di dunia. "Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan kami akan berikan pahala yang lebih baik kelak di akhirat dari apa yang mereka kerjakan. Jadi di dunia dikasih balasan. Tapi balasan di dunia itu ia akan ditinggalin. Di antara hayatan thayyibah yang disebutkan oleh para ulama adalah segala bentuk kebaikan. Salah satunya adalah qanaah. Orang ini dikasih menerima dengan kondisi yang ada. Jadi bukan kebaikan dikasih kekayaan, enggak. Para nabi gimana hidup mereka? Secara ekonomi susah, tapi mereka dikasih yang namanya qanaah. Bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ketika beliau tidur di atas ranjang yang dari tikar yang kemudian membekas di lambung Nabi alaihi salatu wassalam. Umar kemudian menangis, mengatakan, "Ya Rasulullah, tuh Kaisar Romawi, itu Kisra Raja Persia, hidup bergelimang harta dan kemewahan. Mereka bernyaman-nyaman, berlezat-lezat. Engkau seperti ini ya Rasulullah." Apa kata Nabi SAW? "Mali walid dunya." Apa urusanku sama dunia, Umar? "Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha." Permisalanku sama dunia ini, Umar, seperti orang yang sedang naik kendaraan. Kemudian dia istirahat di bawah pohon. Sebentar kemudian dia pergi meninggalkan dunia selama-lamanya. Iya. Nabi berapa lama hidup di dunia? Hanya 63 tahun. Baik, berapa lama beliau hidup di kuburnya sekarang? Siapa yang mau jawab? Nah, 1.300-an. Dihitung. Nah, 1.400 berapa? Belum. Mana?
1444. Belum. 1300. Belum. Hah? Astagfirullahaladzim. Enggak. 1047. Ya Allah. 47. Belum. 46. Enggak lah. Berapa? Belum. La haula wala quwata illa billah. Gimana ngitungnya jemaah? Ana bingung ini ngitungnya ya. Berapa? 1383. Ya Allah. Nah. 1455. Ana minum lagi jemaah. Bismillah. Ini di belakang. 1435. 1435. Sekarang 1446. Nabi Muhammad alaihissalatu meninggal tahun 11 Hijriah. Udah. Berarti 1446 dikurangin 11. Tadi Nabi alaihissalatu hidup di dunia cuma 63 tahun. Sekarang beliau penuh dengan kenikmatan di alam barzakh sana. Sudah 1435 dan terus nanti sampai kiamat dibangkitkan. Maka tadi Nabi alaihissalatu mengatakan, apa urusanku sama dunia. Jadi di antara balasan dunia itu adalah qanaah, nerima dengan kondisi yang ada. Karena antum gak bisa menjadikan dunia ini seperti surga, nggak ada. Anda gak kepingin sakit, dikasih sakit sama Allah Azza wa Jalla. Anda gak kepingin cemas, dikasih kecemasan. Anda gak kepingin gundah, ada kegundahan dalam kehidupan ini. Tapi tadi dikasih nerima, qanaah dan ridho dengan apa yang Allah tentukan. Jamaah, kayaknya itu yang bisa Anda sampaikan karena Anda harus meninggalkan Majalengka menuju ke Jakarta. Dan mudah-mudahan panitia dimaafkan sama Allah. Karena bikin kajian habis isya dia. Bikin antum lapar, bikin antum ngantuk. Tapi semoga yang sedikit bermanfaat buat kita semua. Ingat, ilmu itu untuk diamalkan. Bukan cuma, oh iya saya ngerti, saya faham. Amalkan. Dan ketika antum sulit mengamalkan, katakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.